Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai sudah 6 tahun petualangan intelektual kami di Ponpes At-Taqwa. Rasa senang, sedih, suka, duka, gembira, kecewa kami lalui bersama. Segala tantangan, cobaan, dan permasalahan kami hadapi bersama. Dan akhirnya sampailah kami di depan pintu gerbang kelulusan. Tibalah waktu bagi kami menjadi seorang wisudawan. Banyak kenangan juga sumbangan yang At-Taqwa berikan. Sebabnya kami termotivasi, berubah cara pandang kami, bahkan tersadarkan akan banyak hal yang urgen bahkan substansial bagi setiap insan. Mulai dari hilang adab dan kekacauan ilmu sebagai problem utama dan belum terselesaikan, penanaman adab sebagai tujuan utama pendidikan, ilmu fardu ain sebagai pendahuluan dan kewajiban, ilmu fardu kifayah sebagai jawaban kebutuhan umat dan bekal kehidupan, pandangan alam Islam sebagai pengawal akidah dari ganasnya tantangan pemikiran, pengamalan dan pengajaran ilmu sebagai tujuan utama pembelajaran, tasfiyatun nafs sebagai pemelihara keelokan niat mencari cahaya Tuhan, baik dan bermanfaat sebagai syarat sebaik-baik insan, takwa sebagai syarat kemuliaan, sampai jujur semangat peduli sebagai kunci kesuksesan. Di Soulin, pengelolaan intelektual kami bermula. Penanaman adab dan pengajaran ilmu fardu ain menjadi fokus utama. Dilebihkannya komposisi dua aspek itu bukan tanpa makna, melainkan demi menjawab satu pertanyaan substansial, sudahkah kita dewasa? Tolak ukurnya bukan tentang perkembangan dan perubahan jasmani, tapi juga menyangkut kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak sehari-hari. Kesiapan rohani, kepekaan terhadap sekitar, keelokan budi pekerti, kecepatan serta ketepatan dalam berpikir dan menentukan pilihan sendiri, serta kemantapan dan kemandirian dalam menjalani kehidupan di alam fana ini. Sulit rasanya jika kedewasaan hanya dikaitkan dengan takdir Tuhan, sebab pada dasarnya dewasa itu pilihan. Sementara keriputnya kulit, memutihnya rambut, melemahnya jasad, barulah itu takdir yang tak terbantahkan. Lantas timbul sebuah pertanyaan, mengapa insan berakal lebih senang menerima takdir tanpa mau berusaha menentukan pilihan yang lebih baik ke depan? Di Peristek, perjalanan keilmuan kami pun dilanjutkan. Di tingkat inilah ilmu-ilmu fardu kifayah mulai digalakkan. Lagi-lagi penggalakan itu bukan tanpa tujuan, melainkan demi meraih satu hal substansial setelah kedewasaan, yakni kemandirian. Mandiri sejak dalam pikiran dan sikap, lalu diakhiri lewat tindakan. Dengan dua hal itulah hikmah akan betul-betul didapatkan, yang dengannya muncul kepantasan dan ketepatan dalam setiap amalan. Timbul kebijaksanaan dalam diri setiap insan sebagai modal utama menjawab beragam soal kehidupan yang banyak manusia pintar di luar sana belum tentu bisa lakukan. Pengembaraan intelektual kami pun berlabuh untuk yang terakhir kalinya di satu perguruan tinggi setingkat S1, namun tanpa gelar formal dan jauh dari embel-embel favorit. At-Taqwa College namanya. Tapi meskipun non gelar dan bukan termasuk kampus favorit apalagi bergengsi, bagi saya Atko adalah kampus terbaik paling tidak di kota Depok, ujar sang pembina. Bagaimana tidak? Di kampus inilah adab menjadi kompetensi kelulusan paling utama. Keterikatannya dengan aturan dan wilayah pesantren serta bertumpunya pada sistem asrama menuntut keberlangsungan penanaman nilai di mana dan kapan saja. Kunci suksesnya bukan ditentukan oleh internet dengan jutaan informasinya, melainkan oleh keteladanan, pembiasaan, pemotivasian, penegakan aturan, serta doa. Dengan adab, setiap insan akan mampu mendisiplinkan pikiran, jiwa, dan raganya dalam memandang, meletakkan, dan memposisikan segala sesuatu termasuk dirinya pada tempat atau posisi yang benar dan tepat sesuai kehendak Sang Pencipta. Soal relevansinya tak perlu diperdebatkan, bahkan dipertanyakan pun sukar. Sebab kata Menteri Pendidikan, kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Intinya kita memasuki era disrupsi,
era di mana tuntunan perubahan bagi seluruh umat manusia menjadi sebuah kemestian, kalau tidak mau punah terkapar. Oleh karenanya urgensi penanaman adab atau soft skill di era ini menjadi begitu besar. Mulai dari memberi kemudahan dalam menguasai ilmu-ilmu yang hasil sifatnya, melahirkan para pembelajar yang siap mengaum di era yang menuntut kita untuk berubah atau punah seketika, membentuk manusia-manusia yang siap berjuang dan berdakwah dengan berapapun ilmu yang dipunya, mencetak SDM unggul yang senantiasa menjadi orang baik dan bermanfaat di tengah manusia, sampai memudahkan setiap insan untuk diterima kehadirannya di tengah insan lainnya. Dan bagaimana tidak, di kampus inilah 50-an mata kuliah diajarkan kepada kami, mulai dari ulumuddin, filsafat Islam, Barat dan Yunani, teknologi informasi, sejarah dan kebudayaan, pendidikan dan konsep ilmu dalam Islam, bahasa dan komunikasi, Islamic worldview dan tantangan pemikiran kontemporer, kristologi dan kristenisasi, sains Islam, politik di Indonesia, Islam dan Pancasila, dan masih banyak lagi. Yang mengajar juga bukan sembarang manusia, melainkan para mujahid intelektual ternama, para dosen pilihan yang mumpuni kapasitas keilmuannya, para dosen khusus yang sah otoritas keilmuannya, para dosen spesial yang tidak confuse ilmunya. Berkat mereka dan ilmu-ilmu mereka, kami semakin sadar dan yakin bahwa zina dan hubungan sesama jenis itu mutlak keharamannya, bahwa alam semesta ada hubungannya dengan yang maha kuasa, bahwa agama mesti dibawa ke segala lini kehidupan, politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan khususnya, bahwa manusia yang masih bergantung kepada Tuhannya sama sekali tidak kekanak-kanakan, bahwa segala sesuatu dianggap benar dan ilmiah tidak hanya berdasarkan indera semata, bahwa manusia punya hak hidup dan beragama, tapi tidak dengan hak untuk mati dan pindah agama, bahwa selain Tuhan manusia pun dapat sampai kepada ilmu dan kebenaran di sekitarnya, bahwa kebenaran mutlak sama sekali belum runtuh, dan siapa yang memegangnya untuk meneguhkan kebenaran agamanya tidak pantas kalimat evil religion disematkan untuk agamanya. Bahwa merasa benar sendiri atau bersikap eksklusif dalam beragama adalah sebuah kemestian dan bukanlah sumber konflik antar umat beragama. Bahwa setiap manusia tidak punya derajat yang sama di hadapan Tuhan sekalipun seagama. Bahwa syarat masuk surga tidak cukup hanya dengan beriman kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Bahwa perempuan dan laki-laki tidak perlu disamakan karena memang tidak sama. Bahwa pernikahan bukanlah sebuah relasi kuasa. Bahwa keadilan bukan sama rata sama rasa. Bahwa tubuhku bukanlah hak aku, sehingga memberi legitimasi bagiku untuk bebas memperlakukannya. Bahwa zina dan LGBT haram dan tidak sah, sekalipun suka sama suka. Bahwa kebutuhan manusia bukan cuma makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal layaknya ternak. Bahwa negara maju bukan sekadar negara yang hanya megah bangunannya dan sejahtera ekonominya. Bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar bisa menampung ilmu sebanyak-banyaknya, serta mendapat ijazah, gelar, dan pekerjaan yang bergengsi, dan dianggap berpotensi menghasilkan banyak materi, sehingga itu semua menjadi standar sukses tidaknya setiap mahasiswa. Bahwa manusia tidak bebas melakukan apapun asalkan tidak menyakiti insan sesamanya. Bahwa Islam itu betul-betul meresap ke dalam struktur masyarakat Melayu Indonesia. Banyak sekali jejaknya di atas alam Melayu, dan bukan laksana pelipur di atas kayu yang andaikan dikorek sedikit akan terkupas, menonjolkan kehinduannya, kebudayaannya, dan animismenya. Bahwa para ulama, sufi, dan santri mempunyai pengaruh yang begitu signifikan dalam membangun dan menyatukan Nusantara. Bahwa peradaban Barat yang saat ini maju mempunyai hutang yang begitu besar terhadap para ulama, ilmuwan, dan filsuf Muslim di masa keemasannya. Bahwa Imam Syafi'i bukanlah biang keladi kemunduran umat Islam akibat kaidah usul fikih yang dibangunnya, yang dianggap telah mengkerangkeng dan membelenggu pemikiran fikih sehingga tidak berkembang selama kurang lebih 12 abad lamanya. Bahwa Imam Asy'ari sama sekali tidak membangun aliran akidah yang menumpulkan aspek rasionalitas umat Nabi termulia. Dan bahwa Imam Al-Ghazali sama sekali bukan penyebab kemunduran umat Islam atau sains di dunia Islam karena kritiknya yang begitu keras terhadap filsafat dalam tahafudnya. Tanpa mereka, tidak ada jaminan bagi kami untuk bisa berpikiran seperti demikian. Tidak ada jaminan bagi kami untuk bisa yakin bahwa semua itu betul-betul sebuah kebenaran. Tanpa mereka, besar kemungkinan bagi kami kalah menghadapi tantangan keilmuan. Tanpa mereka, besar kemungkinan bagi kami terjatuh ke dalam kesesatan pemikiran yang pada akhirnya menuntun kami kepada keburukan, kesalahan, kerusakan, keraguan, kesesatan, kesalahpahaman, kerancuan, kezaliman, bahkan mungkin kemurtadan.
Maka tidak ada kalimat yang lebih bersih dari ucapan terima kasih, dan tidak ada amal yang lebih mulia dari terus berkhidmat kepadanya. Semoga semua yang diajarkan dan juga yang ditanamkan membawa manfaat kepada banyak insan, menjadi sedekah serta amalan yang senantiasa teralirkan. Pengajaran lintas disiplin adalah tawaran bagi kami untuk segera menentukan keunggulan, entah di 1, 2, ataupun lebih bidang keilmuan, dengan kapasitas akal sebagai ukuran dan dengan maraknya budaya baca dan tulis sebagai pembuktian. Kalau solid fokus pada kedewasaan, pristek pada kemandirian, dan akko pada keunggulan, maka jelaslah kriteria manusia seperti apa yang hendak at-taqwa lahirkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah insan adabi yang dewasa dan mandiri, serta mempunyai minimal 1 keunggulan dalam ilmu pengetahuan. Kalau manusia-manusia seperti ini berkumpul, lahirlah satu generasi gemilang yang telah lama diidamkan, yang menjadi harapan bagi kemajuan dan kebangkitan agama dan peradaban Islam serta bangsa Indonesia di masa depan.